Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang di sini shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kembali pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di rumah kita masing-masing. Untuk kita boleh kembali memulai menyiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh beribadah online bersama-sama di hari ini, di hari yang ke-17 di tahun 2021. Penyertaan Tuhan tetap ada dan terus ada buat kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara di rumah, kita mau sama-sama buka hati, kita mau sama-sama siapkan hati, kita mau datang menghampiri Tuhan dalam segala keadaan yang kita boleh bawa, dan segala bencana hati yang kita bawa pagi hari ini. Mari buka hatimu, mari angkat suaramu. Terima kasih. Mari angkat pujianmu. Mari Bapak Ibu Saudara, Jemaat Alfa Omega, mari satukan penyembahan kita di tempat kita berada pagi hari ini. Mari satukan rohmu, satukan suaramu, pengagunganmu bagi Dia. Terima kasih sampai hari ini Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih buat hari-hari yang kami lalui. Allah Immanuel, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah pembela setiap perkara kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan buat kami. Kami mau bawa hati kami pagi hari ini di hadapan. Terimalah segala pujian, keagungan. Engkaulah penolong kami Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan pujian ini bersama-sama, sebab Engkaulah tempat kami berseru setiap waktu. Haleluya. Oh, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
pegang, kau pegang tanganku dan tutup langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Mari nyatakan, kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batu, kau pertahananku dan pertahananku. Oh, Yesus, kau kemenanganku. Mari berseru kepada Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah. Biar mulut kami memuji-Mu pagi hari ini Tuhan. Memuji namamu Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Mari nyatakan, Kaulah kehidupan, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya padamu. Dengan segenap Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi Yesus, Yesus, kami mau tetap berseru kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, Engkaulah pertahanan kami. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu
segala pujian. Terima kasih. Kemuliaan. Terima kasih Yesus. Keagungan. Engkau yang layak kami bagimu. Oh ya terima kasih Bapa. Terima kasih, Kau tak pernah biarkan kami berjalan sendirian. Mari nyatakan karya-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini kami menyanjung Engkau, kami ingin mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami mau berikan segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Hanyalah untuk-Mu. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ya Bapa, biar segala kemuliaan, keagungan hanyalah bagi-Mu saja pagi hari ini. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan puji-pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan, jadi persembahan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama dimanapun kami ada, di rumah kami masing-masing. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kami yang boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Kau juga mengurapi dari ujung rambut sampai pada telapak kaki. Apa yang kami terima semua daripada Tuhan saja, jadi kekuatan buat setiap kami, meneguhkan setiap panggilan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Kita mau memuji Tuhan. Biarlah kita berdiam dekat dengan hati Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan
hatimu. Mari bersama-sama nyatakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Di saat berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti bahwa kami Tuhan bawaku lagi tetap dekat bersekutu dalam damai yang sejati. Kami damba hatimu, oh, ku damba hatimu, inilah rinduku. Mari bersama-sama. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajar kami berdiam Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Bersama-sama dengan segenap hati. Hidupku hanyalah untukmu, oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kau tetap baik. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Oh, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku ya menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari ajar kami dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Selamat sore kemuliaan bagimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Mari di tahun ini Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang sudah terjadi, yang boleh sudah kita lihat, kita lewati sampai hari ini, sampai pagi ini. Kemana kita bisa pergi? Kemana kita bisa berlari selain daripada kepada Tuhan saja? Tetap mendekat, tetap berseru, tetap mencari wajah-Nya, dan melayani, tetap setia di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu, jangan pernah lepaskan kami dari karya-Mu, ya Tuhan. Bawa kami, ya Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, Yesus.
kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Oh, bawa kami, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci. Sekali lagi, ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman. Dan waktu kami sampai terkasih, Ibu Gembala, Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, serta syukur Bapa kami naikkan kepada Bapa pada pagi hari ini. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa. Sudah 17 hari kami mengarungi kehidupan kami di tahun 2021 ini Bapa. Sungguh kami tetap merasakan penyertaan-Mu Bapa. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, melalui ibadah online Bapa, kami dapat mengucap syukur kepada Engkau. Kami dapat sehati bersama-sama untuk melayani Engkau Bapa. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa bagi kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati penyembahan, pengagungan, sanjungan kami Tuhan. Sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga Tuhan jikalau sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Di rumah kami masing-masing Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap hati, pikiran, jiwa dan roh kami Bapa. Karena kami tahu ketika kami bersekutu kepada Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berkarilah atas hamba Bapa, hamba siap untuk melakukannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-17 di tahun 2021 ini. Ya, kita bersyukur di tahun-tahun yang di tahun 2021 ini ya kita awali dengan suasana pandemi, tetap masih dalam suasana pandemi yang justru kita lihat semakin hari kelihatannya kalau saya melihat di lingkungan saya sendiri ya di mana saya melihat banyak ya orang-orang yang terkena COVID-19 ya. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan itu tetap sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat ya, saya mendengar banyak melihat bahwa tiba-tiba ya saya mendengar Bapak A itu tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, karena terkena COVID-19 positif ya. Belum yang lain-lain. Banyak sekali. Hamba Tuhan pun juga bisa kena dampaknya. Dan ini tentu menggetarkan ya. Saya sendiri juga getar terkadang kalau mendengar hal-hal yang menyedihkan. Tetapi kalau saya merenungkan mau tidak mau, keadaan itu harus terjadi. Dan kita harus menerima dengan lapang dada. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang dan sebagainya. Mati hidup itu Tuhan yang menentukan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Maka daripada itu ketika saya merenungkan di tahun 2021 ini. Ya, kemarin Tuhan memberikan satu tema di awal minggu pertama. Ya supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan jikalau saya merenungkan ini sungguh luar biasa. Terus dapat memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mau merenungkan kejadian demi kejadian, ya, di mana kita melaluinya. Tuhan ingin kita tetap tinggal di dalam Dia. Ternyata kalau kita tetap tinggal dalam Dia, berjalan bersama Tuhan, tetap tinggal bersama dengan Tuhan, kita akan mengetahui banyak ya sekali rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu yang baik, baik itu yang tidak baik. Ketika saat itu terjadi, ya, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru sesungguhnya. Kita akan mengerti, Tuhan akan membuka mata hati kita. Bagaimana persiapan hidup kita. Dan kita sudah lihat banyak sekali tanda-tanda akhir zaman. Ya. Mungkin banyak orang yang mengatakan tanda akhir zaman ya bencana alam, peperangan, terjadi di mana-mana, kejahatan memuncak. Itu memang benar. Dan inilah kita boleh melihat keadaan seperti ini. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Inilah keadaan akhir zaman. Dan sebentar lagi saya yakin tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah, Tuhan berjanji Dia akan datang kembali. Dan membawa
orang-orang salehnya bersama dengan dia. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, maka daripada itu di sini saya merenungkan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah apa? Penantian. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya supaya mereka menanti ya di loteng Yerusalem, mempersiapkan diri dan sebagainya terus menerus. Juga kepada kita, dia akan datang kembali, datang yang kedua kali. Ya, selain itu, selain datang yang kedua kali itu bisa bersama-sama di awan-awan yang permai. Kita diangkat oleh Tuhan, tetapi juga selevel dengan itu, ya selain itu di saat kematian menjemput itu sama juga dengan persamaan dengan kedatangan Tuhan yang kedua di dalam setiap kehidupan manusia yang mungkin tidak bersama-sama satu dengan yang lain berbeda. Itu juga kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput siapa? Menjemput kita. Untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Maka daripada itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kehidupan kita? Perlu kita renungkan di akhir ya zaman ini. Di permulaan tahun 2021, banyak rancangan-rancangan yang sudah kita pikirkan dan sebagainya. Tetapi kita lihat, semuanya bisa berubah dengan keadaan yang seperti ini. Maka daripada itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingatkan pada pagi hari ini. Ya, mari kita renungkan bagaimana seandainya saat itu terjadi dalam kehidupan kita. Bisa kita dengan tiba-tiba Tuhan datang menjemput kita. Apakah kita sudah siap? Karena manusia itu ya kekal. Kalau tubuh bisa mati ya menjadi debu. Tapi jiwa dan roh ini kembali kepada Allah. Dan itu kita pertanggungjawabkan hidup kita kelak. Jadi kita perlu mempersiapkan hidup kita. Seandainya kapanpun Tuhan menjemput kita. Kita harus sudah siap. Dan tentunya Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, sebagai makhluk kekal, ya, di mana kita menentukan, ya, besok hidup kekal kita itu di mana? Ada dua hal, surga atau neraka. Itu kita sendiri yang menentukan. Dan saya yakin kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu setiap kita tidak menginginkan hidup kekal di neraka. Pasti setiap orang ingin hidup bersama Tuhan. Menjadi warga kerajaan Allah. Hidup di langit baru dan bumi yang baru yang Allah sudah sediakan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Maka daripada itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, penting sekali untuk kita mempersiapkan diri kita. Ya. Dan saat ini ya tema yang saya sampaikan ialah persiapkan dirimu. Sungguh karena semuanya kalau saya merenungkan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, manusia itu mulai dari awal, ya, dari akan menjadi embrio, masih dalam kandungan, ya. Itu semua perlu persiapan. Ya. Persiapan menjadi bakal anak atau embrio. Persiapannya apa? Persiapannya benih laki-laki dan benih perempuan. Bersatu, ketemu menjadi embrio. Dan di situ di dalam kandungan ini Allah kita itu luar biasa. Allah mempersiapkan anak yang nanti bakal anak yang akan lahir ini. Dipersiapkan di dalam perut si ibu. Dilengkapi persiapannya. Ada tangan ya. Pertama-tama ada bagian atas
Ya, ada otak, ada kepala, ada jantung, ada kaki, ada tangan. Luar biasa. Itu persiapan bakal anak. Masih di dalam kandungan. Tuhan sudah mempersiapkan. Dan selanjutnya, ya, ketika hampir lahir anak ini, ya, orang tua pun sudah mempersiapkan juga. Bahkan sekarang itu luar biasa. Persiapan untuk lahirnya seorang anggota baru, seorang bayi, ya, sudah, ya, kamarnya disetting luar biasa. Ya, sekarang kan sudah zaman modern, tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki semua kamarnya dihias dengan indah. Warnanya biru. Kalau perempuan warnanya pink. Sudah dipersiapkan mendetail yang terbaik diberikan kepada anak. Luar biasa bukan? Tetapi mari kita renungkan. Memang baik persiapan ini. Ya. Tapi pernahkah sebagai orang tua berpikir bagaimana persiapan anak ini setelah lahir? Setelah mereka bertumbuh, yang mungkin menjadi bayi, terus anak-anak, ya, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan menikah dan seterusnya sampai masa tua. Pernahkah orang tua ini mempersiapkan anaknya dengan kehidupan yang sesuai dengan rencana Allah? Kalau kita merenungkan, ya, saya sendiri loh yang merenungkan, jarang. Persiapannya hanya apa? Secara jasmani. Yang kelihatan ini, wah, disediakan dengan sungguh-sungguh. Dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tapi lupa mempersiapkan anak ini. Ya, untuk nantinya menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Mendidiknya juga tidak sungguh-sungguh. Justru memanjakan dan sebagainya. Ini bukan mendidik anak dengan baik, bukan mempersiapkan anak dengan baik. Berapa banyak anak yang tadinya waktu kecil imut, menyenangkan sekali, tapi setelah dewasa mendengar perbuatannya tidak baik. Berapa banyak kita mendengar, tetapi sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita diingatkan betapa pentingnya di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, ya, mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi penerus untuk memiliki kehidupan di dalam Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, mempersiapkan anak kita. Ya. Demikian juga kita yang sudah dewasa, kita harus lebih menyadari sebab ini adalah kesempatan hidup kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa mempersiapkan masa depan kekekalan kita lebih hari, lebih baik, lebih hari, lebih berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya cukup mempersiapkan masa depan kita di bumi. Boleh, tapi itu bukan yang terpenting. Ketika kita mencari Tuhan, mempersiapkan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Masa depan kita baik di bumi, baik di kekekalan, Tuhan akan jamin dalam kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk kekekalan. Ya, bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru, menjadi warga kerajaan Allah. Dan tentunya ini diinginkan oleh setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, coba kita lihat ya di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Bahwa janji Tuhan, ya, untuk kita bersama-sama dengan Tuhan,
di langit baru dan bumi yang baru. Itu janji Tuhan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya. Tapi kita harus mempersiapkan diri dahulu. Kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, inilah janji Tuhan. Jadi sungguh percayalah, Tuhan memberikan kepada kita janjinya yang luar biasa. Langit baru dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Tuhan tidak menjanjikan kita hidup di bumi ini ya dengan segala keindahannya, segala kenyamanannya. Tidak. Karena dunia ini penuh dengan kemunafikan. Tidak ada kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kebenarannya menurut diri masing-masing. Maka janji Tuhan langit baru dan bumi yang baru dijanjikan. Dan kita saat ini sedang apa? Kita menantikan. Kita sedang menanti janji Tuhan. Di mana sangat kita rindukan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Betapa indahnya. Ya, langit baru dan bumi yang baru. Menjadi warga kerajaan Allah. Di mana di situ ada kebenaran. Luar biasa. Tapi semuanya akan kita dapatkan tidak dengan mudah. Kita harus berjuang. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kita juga harus mempersiapkan diri kita yang terbaik. Tidak bisa kita persiapan sak-sae, semaunya, asal-asalan. Coba kalau seseorang, ya, pelajar sekolah, ya, dia menginginkan ranking 1. Pasti anak ini berjuang, belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan dirinya. Pelajaran-pelajaran yang dikeluarkan supaya dia bisa menjawabnya, bisa menyelesaikan dengan baik. Karena kerinduannya menjadi ranking 1. Beda dengan anak yang semau aja, sak-sae aja. Pokoknya naik. Persiapannya juga semaunya. Tidak serius, itu pasti. Demikian juga hidup kita. Tuhan menjanjikan kepada kita luar biasa. Langit baru dan bumi yang baru. Dia sudah mempersiapkan. Yesus sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Agar kita dapat bersama-sama dengan Dia dan Bapa di surga. Coba kita lihat ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagaimana kalau kita sudah diberi janji, diberi tempat yang sedemikian indah? Apakah persiapan kita, semau kita? Mari, jangan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, kita nanti pada akhirnya akan mendapatkannya. Maka kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Karena kapan waktunya janji itu diberikan kepada kita.
Tuhan menjemput kita dan kita mendapatkan janji itu, tidak satu pun yang tahu. Dengan tiba-tiba Tuhan bisa datang menjemput kita. Bagaimana kalau persiapan kita semaunya? Jangan harap kita mendapatkan janji Tuhan itu. Maka di sini saya mencatat, biarlah kesempatan yang Tuhan sudah masih berikan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita. Menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik bersama-sama di awan-awan yang permai. Entah kapan waktunya. Baik di dalam pribadi secara pribadi. Untuk kita meninggalkan dunia ini. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu. Tapi kita perlu persiapan. Perlu perjuangan untuk mempersiapkan janji Tuhan tersebut. Di sini saya mencatat, yaitu Bapak Ibu dan Saudara yang pertama, yaitu kita harus mempersiapkan diri kita senantiasa siap sedia. Sejak kapan kita siap sedia? Sejak kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita baca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius 24 ayat 37 dan 42. Ya. Di sini berhubung waktu ya, saya akan membacakan ayat yang ke-42 saja. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Ya. Kisah ini adalah kisah di mana zaman Nuh. Ya. Zaman Nuh ketika Nuh sudah mempersiapkan bahtera yang Allah suruh untuk Nuh membangun bahtera. Ya. Tetapi keadaan di sekitar itu mereka tidak mengetahui. Mereka hidup seperti biasa. Ya, kawin mengawinkan, bekerja dan sebagainya. Tidak memperhatikan kedatangan Tuhan. Mereka tidak tahu. Mereka bekerja sehari-hari. Yang pesta pora dan sebagainya. Ya. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kepada kita. Keadaan ini pun sama seperti dahulu. Keadaan zaman ini. Tetapi kita bersyukur. Kita bisa membaca firman. Kita bisa mendengarkan firman. Dan saat ini firman Tuhan memberitahu kepada kita supaya kita berjaga-jaga atas semuanya itu. Siapa yang menyangka saat keadaan seperti itu tiba-tiba hujan lebat 40 hari, 40 malam semuanya habis lenyap. Hanya Nuh dan keluarganya karena mereka masuk dalam bahtera yang mereka sudah persiapkan melalui firman Allah. Allah berfirman kepada Nuh. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari sejak kita mendengarkan firman, tentu sejak kita percaya kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu harus kita persiapkan sampai akhir hidup kita. Ya, karena waktu kita, ya kita pikir masih panjang ya di bumi ini, umurku masih panjang. Aku masih muda, tidak perlu baca firman, tidak perlu merenungkan firman. Hati-hati, banyak anak-anak yang masih muda dipanggil pulang oleh Tuhan. Jangan merasa umur masih panjang. Hidup itu seperti apa dikatakan dalam firman Tuhan? Seperti uap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Maka daripada itu mari kita persiapkan. Persiapan kita. Yang pertama itu mendengar firman. Ketika kita mendengarkan firman. Kita merenungkan firman. Kita membaca firman. Setiap hari. Mari kita pacu berjuang. Mengajak jiwa kita.
untuk kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Maka itu akan mendidik kita, kita akan mengerti, oh rencana Tuhan seperti ini. Ketika keadaan seperti ini, aku harus seperti ini. Ini firman sudah menunjukkan. Jadi penting untuk persiapan kita. Kalau kita banyak membaca firman, kita akan mengerti rencana Allah. Sudah tertulis, akhir zaman keadaan seperti ini, oh iya. Kita bisa melalui bersama dengan Tuhan, tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Lalu apa lagi persiapan kita? Yaitu apa? Doa. Kita harus apa? Tetap berdoa. Sebab doa adalah hubungan kita dengan Allah. Kita juga akan mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan melakukannya serta berdoa, tetap berdoa. Ini adalah satu paket persiapan kita yang pertama. Sehingga ketika kita membaca firman, kita berdoa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pasti kita bisa melewati keadaan yang seperti ini. Saat-saat yang menegangkan. Mau ke sana takut, mau ke sini takut dan sebagainya. Pasti ya, tidak bisa dipungkiri dalam batin kita. Setiap orang, baik orang percaya, baik orang awam, saat ini semua pasti ada rasa seperti itu, khawatir, takut dan sebagainya. Tapi karena kita sudah mengenal janji-janji Tuhan, kita sering berhubungan dengan Tuhan, baik melalui mendengarkan firman-Nya, melalui hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita tahu Tuhan pasti memberi jalan keluar bagi kita, untuk kita bisa mengatasinya. Sehingga kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Justru kita lebih getol lagi mencari Tuhan. Itu persiapan kita. Jadi kalau kita sudah siap semuanya, tidak perlu kita takut kapanpun Tuhan menjemput kita. Kita siap karena menerima upah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan hal yang kedua, yaitu supaya persiapan kita apa? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Karena tempat tinggal kita kekal itu bukan di bumi, di atas, di surga sana. Di langit baru dan bumi yang baru. Ini harus kita fokuskan diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sampai keempat ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita lihat kehidupan akhir zaman ini. Dunia ini banyak sekali tawaran-tawaran yang menyenangkan, ya, yang memberi kenyamanan, di mana dunia ini tawarkan dengan begitu indah, ya, memperoleh kenyamanan, kesenangan duniawi, jabatan dan sebagainya dengan mudahnya. Ini tawaran dunia, dan saat ini manusia sedang melihat tawaran-tawaran dunia, apalagi di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini.
Mari kalau kita tidak memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sebab di sini kita sudah bangkit bersama Tuhan. Ya, artinya apa? Kita sudah ditebus. Ya, hidup kita yang lama sudah mati. Dan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Maka kita harus apa? Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Fokuskan diri kita dengan perkara-perkara yang di atas apa itu? Hidup dalam kerohanian kita itu. Itu yang harus kita fokuskan sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka daripada itu, ya, kita lihat, tapi justru keadaan seperti saat ini. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa terlena, merupakan perkara-perkara ilahi yang jauh lebih berharga sesungguhnya. Karena apa? Menginginkan tawaran dunia yang begitu mudah, yang begitu menyenangkan, yang menyamankan. Hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tetapi saya percaya, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berjuang untuk sesuatu yang sangat berharga, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, yaitu apa? Penebusan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita ini sungguh luar biasa. Ya, ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Luar biasa. Sebab kamu telah mati, sesungguhnya kita sudah mati, hidup lama kita mati. Mari hidup kita yang baru ini, kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Luar biasa. Ayat ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka daripada itu mari harus mulai saat ini kita buka mata hati kita. Mari kita sungguh-sungguh fokus dengan perkara-perkara yang di atas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena itu yang harus kita persiapkan untuk kita bersama dengan Tuhan. Hal-hal rohani yang sangat berharga, mari kita pikirkan. Karena itu sangat mahal dan kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Seperti seorang yang menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang. Ya, seseorang ini menemukan di situ ada harta yang terpendam. Dia tahu. Lalu harta itu dikubur lagi. Ya, ditimbuni tanah lagi. Dia pergi. Ya, dia pergi apa? Menjual seluruh harta miliknya. Semua dijual untuk apa? Membeli ladang tersebut. Di mana di situ ada hal yang terpendam. Ada apa? Menemukan harta yang terpendam tadi. Ya. Dibeli ladang itu. Nah, di situ ada harta yang terpendam. Jadi betapa orang ini tahu, dia jeli. Itu yang terpenting, harta yang terpendam itu. Maka dia rela menjual seluruh hartanya untuk membeli ladang tersebut. Sehingga dia mendapatkan harta yang terpendam. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ini menggambarkan dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu ya, hal yang sangat berharga, harta yang sangat berharga. Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu keselamatan kekal. Janji Tuhan kita menjadi orang-orang kerajaan Allah. Tempat kita, bumi baru dan langit yang baru. Itu janji Tuhan. Bukankah itu harta yang sangat berharga sekali. Keselamatan jiwa itu. Mari untuk meraihnya. Ya, karena itu harta yang luar biasa sangat berharga. Tentu mendapatkannya juga tidak semau kita. Kita juga harus meraihnya dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa. Justru kita sampai harus rela. Merelakan, mengosongkan diri kita. Menjual seluruh keberadaan kita. Ya bukan terus kita semua harta kita dijual sampai kita udah cuma orang tok, enggak apa-apa. Enggak mungkin, enggak begitu maksudnya. Tapi mari kita tanggalkan segala keakuan kita. Kita tanggalkan segala keinginan duniawi kita. Kita tinggalkan percintaan duniawi.
untuk kita fokus dengan harta yang berharga, yaitu keselamatan kekal yang Allah sudah siapkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita hanya memiliki Tuhan, sebab keselamatan hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita. Maka daripada itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan, pencerahan di tahun yang baru ini. Supaya kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak main-main dengan keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Melalui apa? Kematiannya di kayu salib. Yesus mengosongkan dirinya menjadi hamba. Bahkan taat setia sampai mati. Itu pengorbanan Kristus bagi kita. Maka daripada itu satu hal. Mari. Biarlah kita memilih. Hanya kepada Tuhan kita meraih. Dan percaya kepadanya. Maka daripada itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan. Ya, masih di tahun yang baru ini. Mari kita sadar, kita persiapkan sungguh-sungguh. Karena kapan waktu itu datang kita tidak tahu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh hanya memilih Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Saya sangat yakin persiapan kita tidak akan sia-sia. Karena sungguh-sungguh kita perjuangkan. Sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kehidupan kita sudah disediakan bagi kita langit baru dan bumi yang baru. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya rela ku tinggalkan. Dan aku lepaskan tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Gloria lama sikia lama. Haleluya, haleluya. Aku memilihmu Tuhan. Dalam setiap langkahku, diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi, aku memilihmu ya Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku, haleluya, dalam setiap langkahku. Terima kasih Tuhan. Diriku telah Kau beli, haleluya, dengan darah yang suci.
memilih-Mu ya Tuhan. Sungguh aku memilih-Mu ya Tuhan. Memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku, oh Yesus. ku Mengenakan hidupku dalam setiap langkahku, haleluya. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia, dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. indahnya gemerlap dunia. Agak perlahan. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Haleluya, glorious. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Gloria lama sikiala ya lama. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kini mataku memandang ya Tuhan, haleluya. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Ya Tuhan, glory, terima kasih Bapa. Langit dan bumi Haleluya, dengan yang apakah dapat kami balas kasih-Mu Bapa? kerinduan hatiku. Kini mataku memandang ya Tuhan. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang.
dan yang baru. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh kami rasakan begitu besar kasih-Mu kepada kami Bapa. Jikalau pada pagi hari ini Bapa, di tahun yang masih baru ini Bapa, kasih-Mu tetap Engkau nyatakan bagi kami Bapa. Engkau mengingatkan kepada kami agar kami mempersiapkan diri kami sebaik mungkin, sebenar mungkin menurut rencana-Mu Bapa. Sehingga jikalau Engkau datang yang kedua kali dalam hidup kami layak bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau selalu mengajar, mengingatkan kami Bapa, supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Sebab semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kepada setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyimpan dalam hati kami. Kami mau merenungkan dan melakukannya Tuhan. Kami mau berjuang untuk mempersiapkan kami untuk menyambut Engkau. Sehingga kapanpun waktu itu datang kami tidak gentar Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gloria la masiki Allah ya la masangka ya la wasiki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Bapa, kami ingat saudara kami, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jikalau ada yang menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup ini Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan keluar bagi mereka, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Buat anak-anak-Mu yang masih sekolah, Tuhan berkati sekolah mereka, walaupun masih harus belajar di rumah Bapa. Ketika mereka taat untuk mau belajar, maka hikmat Allah tetap Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh berhasil dalam studi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa pada pagi hari ini buat negara bangsa kami Indonesia Tuhan yang kami cintai. Hamba berdoa Bapa buat Bapak Presiden Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya ya Bapa, yang sudah berjuang untuk mengatasi masa pandemi ini Tuhan. Baik dalam kesehatan, vaksin Tuhan sudah datang dan vaksinasi sudah dijalankan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semuanya. Sehingga semua berjalan dengan lancar, baik tak kurang suatu apapun. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ikut bekerja Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Bapak juga buat para medis ya Bapak. Engkau juga memberkati mereka. Engkau memberi kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat menolong banyak orang. Sehingga mereka juga tersembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar ibadah online ini berakhir Bapa, kami percaya Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami tetap memilih Engkau Bapa, karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara.
dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Lanjutkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kegiatan saudara sehari-hari. Tetap bersama dengan Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Maka kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.